Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Bicara soal Kevin Dix, salah satu calon pemain naturalisasi kita yang terbaru. Jika kita kemarin melihat pertandingan terakhirnya Kevin Dix bersama Copenhagen melawan Real Betis di ajang UEFA Conference League, dan Copenhagen bersama Kevin Dix berhasil menahan imbang tuan rumah Real Betis dengan skor 1-1 di Benito Villamarin ya. Ini pertandingan yang luar biasa bagi Kevin Dix itu sendiri. Dia berposisi sebagai bek kiri dan ratingnya pun di salah satu media SofaScore itu dia ratingnya tertinggi ya, dengan 8,3 kalau tidak salah. Dan pencetak gol dari Copenhagen pun ya Kevin Dix melalui eksekusi penaltinya. Nah, melihat dari pertandingan tersebut tentu pastinya kita sebagai fans ingin segera Kevin Dix ini diproses naturalisasi dari sekarang itu segera agar bisa bermain untuk timnas di kualifikasi Piala Dunia di bulan November mendatang. Tetapi melihat kondisi saat ini, pemerintah yang berganti dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru, begitupun juga dengan kondisi dari DPR juga yang komisinya baru dibentuk. Nah, ini tentu akan menghambat proses naturalisasinya dari Kevin Dix. Jika melihat aturan, tentu aturan dari AFC ya mungkin, kalau tidak salah, pendaftaran terakhir untuk kualifikasi melawan Jepang nanti itu H-7 atau kurang lebih sekitar tanggal 8 November itu adalah batas terakhir dari PSSI untuk mengirimkan nama-nama pemain yang akan bermain untuk melawan Jepang. Nah, dan sekarang sampai saat ini, sampai hari ini tanggal 26 Oktober itu belum ada tanda-tanda Kevin Dix ini akan diproses naturalisasi ya. Jadi mungkin melihat dari kesibukannya Pak Ketum, karena dia juga kembali masuk di pemerintahan yang sekarang dan sedang menjalani pembinaan dalam beberapa hari ke depan ya, secara tidak langsung ini juga dari PSSI memberikan kode kepada Sintayong bahwa ya, kita tahu bahwa Kevin Dix ini adalah salah satu incaran Sintayong sejak dulu ya bersama Miss Hilhers. Jadi mungkin pesannya kepada Sintayong ya, mungkin ya, ini mungkin secara tidak langsung ya sudah, manfaatkan aja dulu pemain yang ada. Toh kalaupun PSSI juga jor-joran benar-benar mengusahakan Kevin Dix ini nanti agar segera diproses naturalisasi dan bisa bermain di November, apakah itu akan menjamin Kevin Dix akan dimainkan atau tidak? Ya belum tentu juga kan. Iya, seperti itu. Jadi ya, manfaatkan dulu pemain yang ada. Proses naturalisasi juga pastinya akan tetap dijalankan oleh PSSI gitu. Karena PSSI juga pastinya melihat hasil dari yang kemarin pasti kecewa gitu. Bukan hanya kita sebagai fans, sebagai federasi pastinya sangat kecewa, telah memberikan segalanya untuk tim nasional Indonesia, entah itu dari persiapan, dari pemain, dari sampai pesawat pun, mencarter pesawat agar bisa cepat dari Bahrain ke Cina. Proses recovery pemain cepat itu sudah diusahakan, tetapi ya hasilnya belum maksimal ya. Mungkin juga itu pertimbangan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang mengatakan juga bahwa dia sudah bertemu dengan pelatih Sintayong, pastinya sudah berbicara banyak, evaluasi mengenai hasil pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Dan Pak Erick Thohir juga mengingatkan kepada Sintayong untuk selalu menyiapkan timnya sebaik mungkin, apalagi di bulan depan akan ada pertandingan berat melawan Jepang dan juga Arab Saudi, dan tentu PSSI menargetkan setidaknya 4 poin di 2 pertandingan nanti gitu. Dan Ketua Umum juga Pak Erick Thohir menyinggung soal ada beberapa pelatih yang di grup C ini yang sudah dipecat gitu oleh negaranya, yaitu ada Graham Arnold dari Australia dan juga Roberto Mancini yang diputus kontraknya oleh Saudi Arabia. Bukan tidak mungkin ketika nanti Sintayong ini sudah
dibantu oleh PSSI gitu, dengan sudah difasilitasi pemain-pemain, sudah difasilitasi segala macamnya. Jika atau andai saja mungkin dalam beberapa pertandingan ke depan lagi-lagi tidak perform dan tidak memberikan hasil yang maksimal, ya bukan tidak mungkin PSSI juga bisa saja memutus kontrak dari Sintayong. Itu bisa saja ya, mengaca kepada para pelatih dari pesaing-pesaing Indonesia di grup C ini. Walaupun memang target Indonesia hanya sebatas lolos ke round 4 ya, tetapi itu juga memang harus dipersiapkan karena saat ini Indonesia hanya punya 3 poin dan berada di peringkat kelima klasemen sementara gitu ya. Jadi pesan dari federasi kepada Sintayong, manfaatkan dulu pemain yang ada dan persiapkan tim sebaik mungkin untuk menjalani dua laga yang akan dijalani Indonesia di kualifikasi Piala Dunia bulan depan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi gitu. Tetapi balik lagi ke Kevin Dix, tentu ini adalah pemain yang sangat istimewa. Bahkan lini pertahanan atau sisi kanan dari Real Betis pun dibuat kocar-kacir oleh Kevin Dix. Seorang Hector Bellerin pun, mantan pemain Arsenal ini, dibuat ngos-ngosan oleh dia dan ditekan terus. Pemain ini sangat agresif ya. Dan di luar dugaan ternyata Kevin Dix ini adalah seorang eksekutor dari penalti di Copenhagen, dipercaya oleh pelatihnya ya. Dan rekor pun faktanya bahwa 10 kali dia mengambil penalti dan 10-10-nya berhasil menjadi gol. Ini rekor 100% penalti dari Kevin Dix. Bahkan seorang Messi dan Ronaldo pun ini terkadang mereka ada missnya, ada gagalnya dalam mengambil penalti gitu. Tapi seorang Kevin Dix, walaupun dia hanya sedikit mengambil penalti, tapi semuanya dia berhasil. Nah ini tentu ya sangat ditunggu-tunggu pasti oleh kita, oleh Sintayong, oleh para fans semuanya. Tetapi ya itu tadi, manfaatkan aja dulu pemain yang ada. Toh juga ketika dinaturalisasi pun nanti belum tentu juga akan dimainkan ya itu. Jadi mudah-mudahan Sintayong ini setelah berkaca di pertandingan sebelumnya dan setelah bertemu dengan ketua umum, Sintayong segera mengevaluasi dan tentu bisa mempersiapkan timnya sebaik mungkin lah untuk mempersiapkan dua lawan berat, yaitu lawan Arab Saudi dan juga lawan Jepang ya. Itu saja. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.